Welcome home. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk segala anugerah, berkat, kasih, kelimpahan yang kami terima dari Engkau Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji, meninggikan Engkau, menikmati perjamuan kudus dan ibadah pagi hari ini. Bertahtalah Engkau atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu Tuhan. Dan kami serahkan ibadah ini seutuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan katakan amin. Kita mau bangkit berdiri bersama-sama.
kasih Bapa buat anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Sungguh suatu anugerah yang luar biasa kami boleh berada di tempat ini. Kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Kami boleh mendekat Tuhan di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku walau tak dengan puisi yang indah, biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku, inilah kerinduan kami Tuhan. Ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan menyerahkan hatimu lewat nyanyian hatimu. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku hati kami Tuhan, hidup menyembah-Mu. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari sembah Dia saudara.
letakkan hati kami. Kami mau letakkan iman percaya kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Ke dalam tangan kuasa, karena kami percaya Bapa, pengharapan kami ada di dalam Engkau. Kekuatan kami ada di dalam Engkau Tuhan. Bahkan di saat kelemahan kami Tuhan, saat kami berseru kepadamu, penyertaan itu sempurna Tuhan. Kasih-Mu lebih sempurna lagi buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau yang mampu mengubahkan segala keadaan kami. Mungkin saat ini kami yang sedang tertekan, kami yang saat ini bersedih, Bapa, kami percaya mujizat-Mu masih ada buat setiap kami Tuhan. Mujizat-Mu ada dan selalu ada. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut yang terjungkal pada, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat terjadi. Kau yang membuka jalan-jalan kami Tuhan. Kau yang memberikan penyertaan sempurna buat setiap kami Yesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah
di antara kita ada orang tua yang akan menyerahkan putranya ke hadapan Tuhan. Untuk itu kami undang ke sini Bapak Asmoro dan Ibu beserta putra yang sudah ditunggu-tunggu dan Tuhan sudah karuniakan. Bapak, pasangan ini doa mereka sudah naik ke hadapan-Mu dan Engkau sudah memenuhi kerinduan mereka. Dan diberikanlah anak Hizkia Gilkastaru untuk mereka. Tetapi terlebih lagi anak ini juga akan menjadi anak perjanjian di mana Engkau menjadi bapaknya, Engkau menjadi orang tuanya. Maka di minggu pagi yang kudus ini Bapak Asmoro dan Ibu Kastiana menyerahkan putra pemberian-Mu Hizkia Gilkastaru menjadi anak perjanjian, menjadi anak yang kelak pada saatnya akan menyapa Engkau sebagai Bapak surgawi, menjadi orang tua surgawi, dan ia akan diurapi oleh Roh Kudus menjadi anak kepunyaan-Mu, sehingga orang tuanya rangkap-rangkap, bukan hanya orang tuanya yang di muka bumi saja, tetapi Engkau menjadi orang tuanya yang memberkati, berkati pertumbuhannya, berkati pengenalannya secara bertahap akan Engkau dan kebenaran-Mu. Berikan kepada kedua orang tuanya hikmat, kepada Bapak Asmoro dan Ibu Kastiana, menjadi ayah dan ibu yang memperkenalkan akan Bapa di surga, memperkenalkan akan juru selamat, memperkenalkan akan jalan kebenaran itu, sehingga anak ini akan bertumbuh di dalam Engkau, berbakti kepada Engkau, dan bahkan hidupnya akan diserahkan menjadi kepunyaan-Mu dan nama-Mu dipermuliakan. Ada banyak tantangan dalam pergumulan dan pertumbuhan anak ini, tetapi setiap pergumulan Engkau akan memberi senjata, Engkau memberikan kemampuan, Engkau akan memberikan pengurapan dari tempat maha tinggi, sehingga tidak ada satupun yang perlu dikhawatirkan. Mereka akan bertumbuh Tuhan di dalam keluarga yang semakin mengasihi Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, sebentar kami juga akan menerima perjamuan Tuhan sebagaimana Engkau berpesan kepada murid-murid-Mu supaya kami mengadakan perjamuan Tuhan untuk mengingat akan kasih-Mu. Dan sebelum ini kami akan menerima firman yang berasal daripada Roh-Mu sendiri. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman yang kudus untuk diteruskan kepada seluruh jemaat tubuh Yesus ini. Silahkan Engkau berfirman menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman yang menjadi landasan sebelum kita menerima perjamuan Tuhan, saudara, mengambil satu tema nyawa, bobot suatu takaran. Nyawa tidak lain menyebut tentang hidup. Itu akan menunjukkan dan mewakili bobot atau kualitas dari suatu ukuran atau takaran. Saya mengucap syukur saudara-saudara tambah dijamah oleh Roh Kudus sehingga tadi malam disepakati di pastori mulai hari ini ada doa yang ditambah, meskipun sebelum kebaktian sebenarnya ada doa tetapi dirasa kurang sehingga seluruh pelayan Tuhan, pemain musik, pemimpin pujian, bukan hanya 2-3 menit berdoa, tetapi sebelum jam 7 kita sudah kumpul di tempat ini, bahkan ditambah dengan beberapa orang saudara minta hadirat Tuhan. Ya,
supaya pelayan-pelayan Tuhan, baik itu pemain musik, pemimpin pujian, bukannya melayani tidak ada nyawanya, dan juga bukan pelayanan omong kosong, tetapi sungguh-sungguh ada hadirat Tuhan dan urapan Roh Kudus. Dari mana itu berasal? Apakah dari inisiatif manusia? Bukan, tetapi karena dijamah oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memberitahukan bahwa yang sudah kita terima bersama-sama sampai kepada yang melayani, dan untuk kita semua yang sudah diberikan kepada kita adalah kasih yang bobotnya sangat berat, bobotnya kelas berat. Kasih kelas berat itu bukan hanya Tuhan memberi waktunya, bukan Tuhan sekedar memberi tenaganya, bukan sekedar Tuhan memberikan beras, memberikan pekerjaan, memberikan jodoh, memberi keluarga, tapi memberi nyawa. Tuhan kasih nyawa, sehingga bobot itu takarannya berat sekali. Ya tentu bukan hanya untuk pelayan-pelayan Tuhan, tetapi untuk kita semua. Mari kita lihat bersama-sama, kita akan membaca kitab Kejadian pasal 3 ayat 21, saudara. Mari kita membaca bersama-sama, bersuara bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Amin. Saudara, itu potongan dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, di mana manusia pertama ketika menerima pesan, ada larangan supaya jangan menjamah apa yang bukan hak mereka, tetapi mereka menjamah, dan bukan hanya menjamah apa yang bukan hak mereka, tetapi mengkonsumsi itu, manusia dan istrinya. Sehingga kemudian manusia jatuh ke dalam dosa, dan akibat dari dosa adalah aib. Aib itu menyebabkan rasa malu, rasa tidak pantas, merasa bahwa di hadapan Tuhan ada ketelanjangan, sehingga mereka dengan rekayasa kemanusiaannya memakai macam-macam yang diceritakan dengan potongan daun yang dipakai untuk menutup dirinya karena aib, karena malu, karena merasa tidak pantas. Itulah upah dari dosa yang menuju kepada kebinasaan, yaitu ada rentetan rasa malu, rasa tidak pantas, dan daun-daunan yang dipakai untuk menutup diri itu tidak terlalu berguna. Dan Tuhan berbelas kasihan, saudara, sehingga ada bayang-bayang dari kasih Allah itu sejak masa purba. Manusia pertama saja sudah diberi bayang-bayang akan kasih Allah itu, bahwa Tuhan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Beliau bukan hanya menciptakan manusia yang ketika jatuh ke dalam dosa lalu dibiarkan begitu saja, tidak. Tapi Allah yang menciptakan, Allah pula yang punya tanggung jawab untuk merestorasi, untuk memulihkan, untuk mengembalikan dengan mendandani begitu rupa. Maka muncul ayat 21 itu, di mana bukan hanya daun-daunan, rekayasa manusia untuk menutupi akan dosanya sendiri, aib yang mereka tanggung, bukan. Tetapi dikatakan di situ, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Saudara perhatikan apa yang dicetak dengan warna kecoklatan orange, warna oranye, warna orange kecoklatan, yaitu di sebelah atas. Perhatikan itu yang diekspos. Tuhan Allah membuat. Jadi dia yang melakukan, he did, dia yang sudah melakukan, dia yang punya inisiatif, dia yang berkarya. Tuhan Allah membuat pakaian. Jadi untuk menutup aib manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, bukan hanya manusia pertama saja, tetapi kata Paulus, dosa itu menular dan menurun menjadi dosa turunan sampai kepada kita sekalian. Kita tidak bisa merekayasa, membuat sendiri satu solusi, tetapi solusi itu dibuat oleh Allah.
Maka saya memberi warna coklat orange itu. Tuhan Allah membuat, bukan kita yang bikin. Tidak bisa manusia itu merekayasa, menutupi dosanya dengan bertapa, dengan puasa juga tidak bisa. Lalu berbuat baik, hartanya bahkan kemudian dipertaruhkan untuk berbuat baik ini supaya dosanya diampuni, supaya dosanya jadi bersih dengan berpuasa, dengan ngelakoni dan sebagainya, bertapa. Itu semua usaha manusia. Tetapi Alkitab berkata bukan manusia, tetapi Tuhan Allah membuat. Kata kuncinya Tuhan Allah yang membuat. Membuat apa? Membuat pakaian, membuat solusi. Sehingga aib dosa itu hanya bisa dikerjakan pengatasannya, solusinya produk dari Allah sendiri. Saudara, di hadapan kita ada panci yang berwibawa, di dalamnya ada makanan yang menunjuk kepada tubuh Tuhan Yesus, dan juga ada minuman cairan berwarna merah yang menunjuk kepada darah. Saudara, pakaian yang dibuat oleh Tuhan disebutkan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Lah kalau binatang diambil kulitnya terus dipakai, dikelantang dulu, dipakaikan untuk menjadi pakaian manusia berdosa, berarti binatangnya gimana? Berarti binatangnya harus disembelih, binatangnya harus dibunuh. Karena tidak mungkin diambil kulitnya binatangnya tetap hidup. Karena kulit adalah pertahanan terhadap segala macam serangan dari luar, termasuk yang kecil-kecil, saudara. Kalau diambil kulitnya berarti harus ada korban. Itulah yang kemudian digambarkan dalam bentuk percikan darah. Di hadapan kita ada minuman berwarna merah. Saudara, binatang yang diambil kulitnya dipakai untuk menutup aib. Itu gambaran atau bayang-bayang dari kasih Tuhan yang bobotnya maha berat. Nyawa dari beliau yang 2000 tahun yang lampau adalah jelmaan dari Allah sendiri, memakai tubuh insan bumi yang bisa dibunuh, dikeluarkan darahnya. Beliau bukan hanya manusia seperti kita, tetapi manusia kudus, itulah Tuhan Yesus. Jadi binatang yang diambil kulitnya ini adalah bayangan dari Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, saudara. Untuk apa? Untuk menutup aib kita, untuk menghapuskan segala celah yang ada pada diri kita. Adam dan Hawa yang memakai macam-macam daun untuk menutup dirinya tidak bisa. Itu hanya bisa diatasi ketika Tuhan memakaikan ini, kulit binatang yang sudah dikorbankan, darahnya bercucuran demi engkau, lalu dipakaikanlah jubah itu, saudara. Ya, inilah makna cerita alegoris dari Kejadian pasal 3, saudara. Nanti di rumah dibaca lagi, saudara beri tanda dan mengucap syukur Tuhan bahwa kulit binatang itu adalah engkau sendiri. Dan manusia berdosa yang diberi jubah kulit itu aku, karena aku penuh aib. Dan harganya adalah nyawa. Karena nyawa Kristus aku dikasihi. Karena nyawa Kristus aku ini diberi bobot yang mahal, dihargai mahal sekali. Ya, kulit binatang untuk manusia dan istrinya, jadi seluruh keluarga. Saudara, kita ditebus beserta dengan seluruh keluarga. Itulah sebabnya seluruh keluarga perlu dibaptis, memberi diri dibaptis sebagai tanda bersedia untuk supaya apa? Aib kita itu dihapuskan oleh satu korban yang kudus yang darahnya ditumpahkan untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, tadi pertama apa? Bukan bikinan manusia, tetapi yang atas sendiri Tuhan Allah membuat. Jadi satu penutupan aib itu bikinan Allah, made in heaven, bikinan dari beliau yang punya kerajaan surga. Tetapi juga bukan hanya yang membuat, tetapi bawahnya yang dicetak warna biru. Bukan mana Tuhan, jaketnya mana, jaket baru saya pakai, kuali
Maaf ya, sorry kualik loh ya. Beniknya kok di belakang. Bukan seperti itu saudara. Bukan manusia yang mengambil jaket itu terus dipakai sendiri, tetapi apa? Dicetak biru loh saudara, lalu mengenakannya. Yang mengenakan, yang memakaikan siapa? Ya yang seperti ibu itu. Tuhan bukan hanya kebapaan, tetapi beliau juga keibuan, yaitu mengenakan pakaian itu kepada manusia pertama dan istrinya. Nah itu artinya bahwa penebusan karya Tuhan Yesus dikenakan kepada kita. Bagian kita adalah membuka tangan, membuka hati. Silahkan Tuhan kok pakaikan ya. Aib ini untuk menutup dosaku, silahkan engkau memakaikan kepadaku, kepada keluargaku. Jadi bagian kita adalah membuka tangan, memberi diri, yang disebut sebagai percaya, mempercayakan diri. Karena barang siapa percaya kepadanya, kepada anak tunggal yang sudah ditumpahkan darahnya itu, tidak akan binasa di neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bagian kita apa? Memberi diri, karena yang mengenakan adalah Tuhan, bukan kita yang pakai sendiri, dipakai sendiri. Tidak saudara, itulah karya penebusan. Lihat halaman berikut, 1 Yohanes pasal 3 ayat 16. Dibaca bersama-sama dengan saya bersuara, 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Saudara, gantian, dia sudah memberikan nyawanya kepada kita, maka kemudian kita pun dipanggil menjadi orang-orang Kristen milik Tuhan Yesus yang mengasihi orang lain, bukan hanya dengan mulut, bukan hanya pura-pura, bukan hanya basa-basi, tetapi untuk orang-orang tertentu yang memang Tuhan panggil. Ini bagianmu, engkau relakan hidupmu saudara. Maka kemudian panggilan ini makin nyata bahwa akan tiba saatnya seorang Kristen, akan tiba saatnya sampai kepada tingkat tertentu. Ia sudah tidak eman-eman lagi dengan hidupnya. Saya berikan hidup ini ya untuk orang yang kukasihi, karena Kristus sudah memberikan nyawanya buat saya. Akan sampai kepada satu tingkat itu. Kalau mungkin dalam ruangan ini saudara-saudara berkata dengan rendah hati, Tuhan saya belum seberani itu. Tapi ketika saudara terus bertekun ikut Tuhan Yesus, makin jelas akan tiba saatnya sampai kepada satu tingkat di mana nyawa kita bukan sebagai hal pertama yang harus kita pertahankan. Nyawa kita sudah bukan hal prioritas yang harus kita pertahankan, tetapi kasih kepada seseorang yang memang karena Tuhan pilih, Tuhan kehendaki, kita harus serahkan itu. Ya, itulah saudara, satu plot memang sudah diplot, memang sudah diprogram seperti itu. Nah dari bagian inilah, ini tentu saja makanan keras. Karena ketika seorang Kristen tahu bahwa dia bukan hanya ikuti teman, ya ikut kebaktian, nyanyiannya bagus, ada tariannya, pulang, ada kegiatan ini itu, ubiang-ubiung. Tapi begitu Tuhan panggil, engkau kenal aku atau tidak, berhadapan langsung dengan juru selamat, saudara, akan tiba sampai di situ. Sehingga kemudian dipilah mana yang ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh, mana yang cuma ubiang-ubiung, cuma ikut-ikutan, saudara. Hanya karena gedungnya, hanya karena AC-nya, hanya karena seperti ada festival apa ini itu. Tapi siapa yang ikut Tuhan Yesus saudara, itu akan sampai kepada ayat 16 ini. Sudah pasti. Nah di situ kemudian ada yang saya enggak sampai itu. Tinggalkan Tuhan, saya nanggung aja. Sehingga kemudian ketika saatnya dipanggil masuk ke surga, dia enggak ikut. Karena apa? Karena tidak berani sampai ke tingkat itu. Nah saudara, saya tidak bisa, tidak punya hak, tidak punya wewenang ngubah firman, bunyinya sudah begitu. Bunyinya sudah begitu. Nah, terus berikutnya lagi saudara, lihat ya. 1 Yohanes 3 ayat 16, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Demikianlah kita ketahui. Jadi kalau dia memberikan waktunya,
kita belum tahu bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia korbankan pikirannya, tenaganya. Orang-orang belum tahu bahwa dia mengasihi kita. Tapi begitu dia memberikan nyawanya, maka baru kita tahu sungguh bukti, baru kita tahu sungguh-sungguh itu bukti dia mengasihi kita. Di atas ada teks aslinya berbunyi agapen, berasal dari agape, sejenis kasih yang sangat tinggi yang di dalam perjanjian lama disebut hesed, kasih setia, kasih ilahi, kasih yang sampai untuk penduduk bumi ciptaannya dia tidak eman-eman memberikan nyawanya. Jangan kalian ke neraka, biar aku saja yang memikul nerakanya, dibawa ke bumi, dia pikul di bumi dalam bentuk penyalipan itu. Sudah tidak eman-eman, itu kasih yang namanya agape, baru kita tahu saudara. Jadi jangan sampai menjadi orang Kristen bertahun-tahun tidak tahu. Tahukah engkau sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau? Gimana ya, cari-cari. Jangan. Tapi saudara tahu bisa menjawab, sungguh aku tahu dia mengasihi. Dari mana engkau tahu? Dia sudah berikan nyawanya buat saya. Loh, Allah di surga, Allah kok mati memberi nyawanya? Bagaimana Allah bisa mati? Caranya ia menjadi manusia dulu. Menjadi manusia terlebih dulu supaya punya nyawa yang bisa diserahkan buat saya. Dari situ aku tahu dia mengasihi aku. Kasih yang paling besar, agape. Nah, saudara bisa menjawab, ini doktrin yang pokok saudara. Jangan menjadi orang Kristen yang sudah lama tidak ngerti doktrin ini. Kalau kita tidak ngerti, kita tidak bisa menaruh iman. Dari mana kita bisa mengambil iman dan mencanangkan iman itu kalau kita tidak tahu? Maka kita harus tahu itu ya. Kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya, tanda bahwa dia sudah mengasihi kita. Kasih yang paling besar. Ya. Sehingga nanti kalau kita berdoa, Tuhan, saya tahu engkau sudah mengasihi aku. Mengasihi aku jadi tahu. Karena bobot kasih paling besar apa? Nyawamu. Bobot suatu kasih yang sangat besar. Terus berikut, lihat. Ya. Tahun 40-an saudara, itu penjajah merajalela untuk membunuhi orang, menindas orang seperti binatang. Mereka masuk ke Polandia takluk, orang-orang dibunuhi. Begitu rupa keturunan Yahudi masuk ke Belgia ya dijajah, masuk ke Perancis dijajah. Penjajah itu masuk ke Belanda, Holland. Dan orang-orang keturunan Yahudi ditangkapi saudara, mati 7 juta orang, bukan maju perang tetapi karena dibunuhi seperti binatang. Tapi kemudian Tuhan mau tunjukkan, ada satu rumah kecil, tidak ada halamannya. Ini bukan orang sugih saudara, orang menengah saja. Rumahnya kecil, bawah untuk kerja, bikin arloji, memperbaiki arloji, terus atas untuk tempat tinggal, rumah tangga. Ada 3 orang anak perempuan, 1 anak laki-laki sama 1 keponakan ikut bantu. Ini di Belanda. Terus 3 orang anaknya itu yang ada foto sebelah kiri namanya Betsy, adiknya namanya Cory, 1 yang kecil Noli. Ya, ada Betsy, Cory, Noli. Bapaknya orang Yahudi Tulen, ibunya juga. Digerakkan hatinya oleh Tuhan. Ini gimana ini ya? Kok orang-orang dibunuhi? Padahal engkau berkata orang Yahudi itu kan orang pilihan, bangsa pilihan. Kok dibantai begini? Kita harus berbuat sesuatu. Mereka rapat keluarga. Kita tolong, bagaimana kita bisa menolong satu kota? Ya sebatas yang bisa kita lakukan seberapapun itu. Akhirnya satu keluarga sepakat saudara, dipelopori oleh 1 orang anaknya namanya Cory, tapi yang lain juga mengambil inisiatif.
orang-orang Yahudi yang sudah didaftar namanya oleh penjajah akan dibunuh, itu boleh sembunyi di dalam rumah kecil. Rumahnya sudah kecil dipakai sembunyi. Nah, lihat halaman yang berikutnya. Mereka membolongi tembok. Sudah ruangannya kecil, dibolongi, dijebol pelan-pelan supaya penjajah jangan tahu. Terus nanti dipakai untuk menyembunyikan orang-orang yang mau dibunuh itu di dalam ruangan yang kecil sekali, sempit. Diberi panci, kalau mau buang air ada tutupnya, kemudian air minum dan roti dipasok secara berkala. Ini persembunyian sementara, nanti kalau sudah dapat persembunyian di luar negeri baru dilepas. Terus bergilir saudara, dan kemudian bolongan jebol ini saudara itu ditutupi dengan lemari. Sehingga kalau tentara mau periksa di situ, mau geledah-geledah, maka kemudian ada alat namanya kelinting, bunyi kelinting itu kalau ada kelinting berarti yang sembunyi di dalam ruang sempit itu harus diam, tidak boleh bersin, tidak boleh bisik-bisik, pokoknya harus diam. Ada suara kelinting dan sering diperiksa, tidak pernah ketemu. Nah, 1 masuk, 2 masuk, kadang-kadang sampai berjejal 6 orang di dalam situ, dan kalau sudah ada akses untuk pengungsian ke luar negeri baru dilepas. Terus begitu tidak terasa sampai puluhan orang, bahkan mencapai 100 orang saudara, bergilir. Tubuh mereka makin kurus. Sebelah kiri fotonya Betsy, kakak dari Kori, 2 perempuan yang punya hati ini. Dan mereka tahu satu saat mereka akan ketangkap dan nyawa mereka taruhannya. Nyawa mereka taruhannya. Mereka sadar saudara, sadar nanti kalau saya ketangkap saya juga bisa dibunuh. Tapi kakak beradik ini, terutama yang 2 ini, Kori dan Betsy, mereka sepakat. Akhirnya ketangkap, sungguh saudara, ketangkap oleh penjajah. Dimasukkan dalam kamp konsentrasi. Mereka disiksa ya. Bahkan kemudian satu saat tidak ada makanan, mereka seperti binatang. Tempat tidurnya saja tumpuk-tumpuk dari kayu seperti sapi. Dan kalau lapar, Betsy ini tubuhnya yang sudah kurus, dia cari kutu busuk. Kutu busuk tahu saudara, tinggi. Tulisan warisannya yang diberikan kepada seluruh dunia, aku bisa mengucap syukur katanya. Untuk setiap kutu busuk yang bisa saya makan karena lapar. Padahal kutu busuk itu menggigiti tahanan-tahanan yang lain yang berpenyakit, yang dihisap darahnya, darah mengandung penyakit, dia makan berarti dia ketularan. Itu Betsy. Sebelum aku mati, aku mau mengampuni semua penjajah yang menyiksa aku, katanya. Dan oleh karena kehendak Tuhan, ayahnya meninggal dalam tahanan, ibunya meninggal, Betsy sendiri meninggal, Noli juga meninggal adiknya, keponakannya namanya Peter, anak laki-laki juga meninggal, dan tidak ketahuan di mana dia disiksa dan dibunuh oleh penjajah. 1 orang yang Tuhan bebaskan untuk memberi kesaksian kepada dunia, yaitu Kori. Sehingga kemudian ditulis dalam satu buku namanya In the Hiding Place, di dalam ruang persembunyian. Ada gambarnya Kori ten Boom, itu adik dari Betsy saudara. Dan satu kali si adik dari Betsy ketemu dengan penjajah itu sesudah zaman kemerdekaan. Itu kan orang yang menyiksa saya. Dia marah, tapi Roh Kudus berkata, ampuni dia, ampuni. Dan ketika bekas penjajah itu ingat, ini orang yang saya tahan, dia tidak tahan, menangis dan berkata, aku sudah tidak seperti dulu. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan aku sudah diubahkan, semua dosaku diampuni, maukah engkau memaafkan saya? Sambil mengulurkan tangannya. Tadinya ragu-ragu, akhirnya disalami, saya memaafkan kamu karena Bapak di surga juga mengampuni aku. Saudara-saudaranya sudah meninggal, mempertaruhkan kehormatannya demi tembok bolong itu untuk menyelamatkan puluhan orang Yahudi. Sehingga firman tadi genap,
Lihat bagian berikutnya. Nyawa bobot suatu takaran. Kenapa Betsaida, Kori, Tenbum bisa melakukan itu? Karena ini saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan satu bobot pemberian kasih yang tidak ada tarannya. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Kudus, 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 kudus. Darahmu kudus, nyawamu kudus, sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami bisa berkata, sekarang kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami karena Engkau memberikan nyawamu. Satu bobot yang sangat mahal. Ucap syukur kepadamu, ucap syukur kepadamu. Layakan jemaatmu Tuhan untuk menerima perjamuan ini dengan segala ucapan syukur yang paling dalam. Berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku, ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku
menyerahkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tadinya puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Walau tergenang puisi yang indah, biarkanlah memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyerah. Sekarang kami tahu bahwa kasih-Mu tidak ada taranya. Luar biasa. Nyawamu sangat mahal, mahal Engkau berikan kepada kami. Bobot yang tidak terhingga. Kami hargai itu Tuhan. Tuhan Yesus. Inilah jemaat-Mu Tuhan. Tubuh-Mu yang sudah dirusakkan di atas kayu salib diberikan kepada kami. Kami mau menerima dengan iman, dengan ucapan syukur. Mari saudara makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kami angkat minuman berwarna merah ini yang mengingatkan akan darah-Mu yang maha suci yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan ketika Engkau memberikan minuman itu kepada murid-murid-Mu, Engkau berkata, inilah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa banyak orang. Tuhan, dari sekian banyak orang kami di antaranya. Dan ini untuk kami, terima kasih. Mari saudara minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sembah Dia. Sembah Dia. Ucap syukur. 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 Kami mengucap syukur kepadamu. Pemberian yang paling besar. Pemberian yang paling mulia. Haleluya, syukur, syukur, syukur. Hosana,
nyawa saja tidak Engkau sayangkan, nyawa saja tidak Engkau simpan, tapi Engkau beri apalagi yang lain. Maka kami tidak perlu khawatir. Nyawa saja tidak Engkau sayangkan Tuhan, maka yang lain-lain Engkau sanggup memberikan. Maka segala pergumulan jemaat-Mu Engkau tahu, kekurangan, kesakitan, kelemahan, kecemasan, apapun juga kami taruh di bawah kaki-Mu. Oh Yesus, Tuhan Yesus, nyawa yang mahal sudah Engkau berikan. Bapa, kami juga bawa dalam doa kami untuk anak Olivia yang sedang menderita sakit dalam tubuhnya. Tuhan, dia milik-Mu, dia kepunyaan-Mu, Engkau yang bertanggung jawab. Limpahkan belas kasih-Mu. Dan pergumulan yang lain pada jemaat-Mu Tuhan, Engkau peduli kepada mereka semua ya Bapa. Tidak satu pun yang Engkau biarkan, karena Engkau Allah yang penuh kasih sayang. Engkau jamah seluruh jemaat ini Tuhan dalam kasih-Mu. Kami percaya Engkau sudah menyediakan solusinya, karena itulah Engkau disebut sebagai Tuhan. Bapa, kami akan menyerahkan persembahan sebagai tanda syukur dan tanda percaya kepada Engkau, dharma bakti kepada Engkau. Begitu juga apa yang kami kumpulkan untuk persiapan Natal, hendak kami himpun bersama-sama. Kuduskan ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku sungguh-sungguh mengasihi kami, dan penyelamatan itu ada dalam tangan-Mu sendiri. Engkau sudah korbankan diri-Mu buat kami. Maka
seluruh jemaat-Mu ini menaruh percaya kepadamu untuk seluruh perjalanan hidupnya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami mengarahkan hati kepada Engkau. Seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat penyertaan, kesentosaan, dan iman yang teguh yang diberikan oleh Allah Bapa di surga. Kasih sayang dari Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan oleh Roh Kudus pada hari ini, sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata bersama, amin. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus. Segalanya di dalam hidupku selalu selah. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak